Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, sebagaimana halnya biasa di channelnya Yang Mualaf, kita sedang menyaksikan secara langsung yang siapa itu di channel terkait adanya diskusi secara santun antara pihak Islam dengan pihak Kristen. Yang sebelum kita mulai tersebut, kita naikkan pembicaranya ke layar kerennya channel Drama Labs. Silakan nih bagi teman-teman yang memiliki lebih, silakan salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia BSI, di mana kode banknya itu adalah 451 yang nomor ini 11 8 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Matohid. Mari bersama Yayasan Pembina Matohid kita bebaskan tanah seluas 6 hektar, di mana 1 meternya cuma 250.000. Dan jika Anda ingin bersama-sama Yayasan Pembina Matohid ingin mendirikan sama-sama pesantren Matohid, silakan sertakan angka 1 di belakang transferan teman-teman, di mana 1 meternya cuma 250.000, biar pihak Yayasan Pembina Matohid mengetahui bahwa dana yang Anda transfer yang minimal 250.000 di belakang angka 1 itu merupakan dana yang khusus untuk pembebasan lahan seluas hektar yang 1 meternya cuma 250.000. Dikarenakan apa? Pesantren tersebut tidak saja mempelajari berbagai disiplin ilmu agama Islam, melainkan juga berbagai disiplin seperti Yahudi, Kristen, semua dipelajari seperti itu, yang tidak saja bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Yahudi. Dan ketika para santrinya telah menguasai berbagai disiplin ilmu di dalamnya, mereka akan sedang berbagai yang besar dan juga luar biasa menyampaikan Islam secara santun dan menanggulangi berbagai bentuk pemerintahan. Seperti itu ya teman-teman. Dan mohon informasikan jika memang suara saya kurang jelas. Waduh, ternyata ada lagi nih suara saya tidak jelas, bro. Oke, makasih tes. Kenapa ini nih suara saya nih? Biasanya kalau udah berjalan beberapa menit ini sudah mulus lancar jaya. Oke, maaf ya, nggak tahu kenapa ini audionya. Oke, saya lanjut sebentar. Saya coba lagi. Oke, maaf atas ketidaknyamanan ini yang selalu saja terulang, dan sekali lagi mohon dimaklumi ya teman-teman, mungkin jaringan. Dan silakan nih bagi teman-teman yang ingin membantu channel bisa berikan di nomor yang berbeda, tetapi atas namanya sama, Yayasan Pembina Matohid, di mana nomor rekeningnya 1184 kali 9987. Seperti itu ya teman-teman. Mari kita bantu para pemirsa alam yang mereka menghadapi kala itu ya beberapa bulan ke belakang bencana alam, kebagian kita bantu saudara-saudara kita yang tidak melihat adanya perbedaan keyakinan, agama, ras, suku, warna kulit. Bersama Yayasan Pembina Matohid kita bantu mereka, karena recovery dalam hal bencana ini begitu sangat lama seperti itu dan begitu sangat kompleks masalahnya. Oleh karena itu, ada pun nomor rekening di mana 1184 khusus untuk membantu korban bencana alam dimanapun, kapanpun terjadi, khususnya di Indonesia. Oke. Dan bagi teman-teman, satu kali lagi informasi sebagaimana halnya biasa, bagi teman-teman ingin tampil di channel alat, teman-teman silakan pakai terlebih dahulu cara menggunakan Streamyard yang bisa dibuka di HP maupun di laptop, yang cukup copy yang diberikan, dilepaskan ke Google Chrome, ke browser Google Chrome seperti itu, dan tanpa mendownload aplikasi seperti itu. Dan jika Anda menguasai, nanti bisa Anda daftarkan di BioLink ini ya, baik siapapun Anda, laki-laki maupun perempuan, baik semua bisa dipersilakan untuk mendaftar. Dan jika Anda khawatir terlalu relasi, bisa ditutup wajahnya menggunakan love atau masker seperti dan kami menerima atau Anda ketika beliau secara santun dan menampakkan wajah. Karena apa? Karena dia menyampaikan kebenaran, ilmu, semua itu harus ada adabnya, dan adabnya sendiri salah satunya kita menampakkan wajah seperti itu ya, saling menghargai satu sama lain kan. Kalau tanpa menampakkan wajah ya bisa sambil tiduran gitu kan, seperti itu, bisa sambil jongkok ya, mungkin lagi di warung ngomong, nah itu
adat kita jaga sebagai pihak Islam khusus yang seperti itu ya. Oke, dikatakan saudara Bang Farhan telah ada di Bestek, akan kita tampilkan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Bang Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga pada para pemirsa dari Geraha Mualaf dan channel-channel yang berafiliasi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di channel Geraha Mualaf, di mana Anda akan berdialog ya dengan saudara Ucok, tapi ternyata hingga sekarang itu belum terjadi ya, yang bersangkutan masuk ke Bestek, yang tentu saja ketika belum masuk ke Bestek, mana mungkin kami bisa menaikkan ke atas ring ya, seperti itu. Dan karena dialog itu bukan satu orang, melainkan dua orang di sini, tentu saja kita menunggu ya. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang saat ini yang sedang menonton, kita menunggu sekitar 5 menitan lagi lah, 5 menitan. Jika memang yang bersangkutan tidak datang, kita jadwalkan ulang. Yang pasti kami hanya memberikan fasilitas saja seperti itu, dan ketika kita berusaha untuk menunggu, dan menunggu pun harus diberikan sebuah keputusan, batasan, dan jika tidak ada batasan dalam hal menunggu itu sangat melelahkan ya teman-teman, seperti itu. Kalau padi saja tanpa ada batasan, oke lah kita bisa memanen beberapa kali. Ini bukan padi gitu kan, karena setiap orang memiliki kepentingan, keperluan, kebutuhan masing-masing, makanya kita batasi kurang lebih 5 menit ya, seperti itu. Suara saya, terima kasih Pak Sinyo, terima kasih sudah MTS Adi ya yang kami akan informasikan terhadap suara saya. Nggak tahu kenapa ini suara saya jadi ada noise kayak gini, seperti itu ya. Dan waalaikumsalam bagi teman-teman yang memberikan salam di live chat. Kami jawab waalaikumsalam dan terima kasih. Dan semoga saja awalnya dari Bang Far ini bisa tampil di layar seperti itu sebelum 5 menit kemudian ya, kurang lebih 8 menit, 12 menit atau 12-13 menitan. Nah, seperti itu ya, kita tunggu saja seperti itu. Terima kasih Pak Sinyo Saputra yang telah memberikan informasi, suaranya sudah tidak bernoise lagi. Oke. Nah, ini ya Bang Farhan terkait tema kita malam ini. Ya, seperti itu ya, sebagaimana yang ada di layar ya. Iya, siap. Oke. Tetapi sayangnya yang bersangkutan belum hadir di Bestek. Dan kalau seperti itu kita tunggu 5 menit belum ada, tentu saja kita sebagaimana halnya biasa, ya Esdegan. Yes. Esdegan apa kepanjangannya? Enak sekali, dialog dengan elegan. Nanti akan kita share linknya. Jadi khusus bagi pihak Kristen sendiri untuk berdialog dengan tema seperti ini ya, teman-teman, seperti itu. Kita tunggu dispensasi kurang lebih 5 menit dan siapkan bagi Anda yang ingin berdialog dengan Bang Farhan dari pihak Kristen sendiri bentuk secara elegan, santun, silahkan Anda siapkan dan buka, bisa dibuka di HP, bisa dibuka di laptop, seperti itu ya. Jadi begitu sangat mudah tanpa mendownload aplikasi apapun, dan ketika diberikan linknya, silakan nanti pastekan ke browser Google Chrome, seperti itu ya. Baik, kan saya coba tuliskan dulu judulnya terkait nanti kan yang mau di-sharekan ke live chat ya, seperti itu. Oh, deskripsi, ya maaf kalau memang ada kesalahan Saudara Aris, seperti itu deskripsi, ada kesalahan terkait pembicara ya, mohon maaf. Baik, akan saya coba screenkan ke teman-teman terkait tema malam ini, termasuk pula link room ini, dipersilahkan seperti itu. Jadi persiapkan diri Anda. Jadi ketika telah ada yang berani yang masuk ke dialog secara elegan, santun, maka ketika terjadi yaitu saudara untuk sendiri masuk ke link tersebut, maka kami tolak, seperti itu. Oke, bisa dicek di live chat dan juga di layar terkait adanya tema dan juga linknya ya.
Nah ini seperti itu. Ups, maaf, belum juga keluar. Nah ini, yaitu linknya dan juga temanya. Dan silakan juga Anda bisa melihat di live chat yang telah kami sebarkan barusan. Itu cukup di copy link StreamYard-nya, pastikan ke browser Google Chrome seperti itu. Baik dibuka di HP maupun di laptop, Anda bisa membukanya seperti itu. Nah, ini temanya sudah kami sertakan, termasuk linknya, di mana ketika salah satu pembicara dari pihak Muslim telah ada hadir tetapi lobby tidak ada, maka akan kami sediakan tempat bagi para penonton untuk naik ke atas ring channelnya Gramalah, dan dengan syarat ketika tidak mau menampakkan wajah bisa ditutup dengan masker atau bab seperti itu ya, dan kami tidak menerima dialog dengan menggunakan avatar seperti itu. Silakan kalau ada yang bersedia seperti itu, dan ketika memang kalau ada yang bersedia akan kami naikkan langsung ya, dan ketika memang posisi kita batasi sampai jam 15 menit ini berlangsung atau 16 menit acara ini berlangsung. Ketika memang tidak ada, akan kami tutup acara ini seperti itu. Jadi sekali lagi maaf kepada Bang Farhan ya, ketika dialog terjadi pun yang diharapkan yang bersangkutan ini hadir ternyata belum hadir, Bang Farhan. Seperti itu. Siap. Mungkin yang bersangkutan lagi OTW pulang atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi itulah kita dialog posisi di dunia maya. Semuanya yang selain karena memang ada kebutuhan, kepentingan, dan juga memang ya jadi sebuah permasalahan juga ketika jaringan bermasalah. Betul. Ya. Ya terkait Pak Sinyo Saputra, ya saya sering ngecek Pak terkait masalah yang di live tertulis komentar-komentar seperti itu. Ya alhamdulillah sekarang lancar, nggak seperti kemarin saya susah buka Pak Sinyo Saputra ya. Seperti itu. Terima kasih telah menginformasikan, termasuk pula dengan saudara Aris maupun yang lainnya yang telah memberikan informasi ya, termasuk saudara MTS Ardi ketika suara saya pun kurang jelas seperti itu. Baik, silakan bagi teman-teman yang mau masuk khusus dari non-muslim seperti itu, silakan untuk masuk ke dialog dengan tema seperti ini, di mana linknya seperti ini. Kami tunggu seperti itu. Oke, silakan siapa yang berani bersedia dialog secara elegan dengan Bang Farhan yang sudah terkenal di mana-mana, gitu kan? Yang menjadi permasalahan, adakah satu orang yang berani naik ke atas linknya channel Gramalah untuk melayani dengan tema seperti ini dengan Bang Farhan? Baik, kita tunggu sampai 2 menit lagi. Jika memang tidak ada, sungguh sangat dimaafkan sekali ya. Bang Ucok itu tidak hadir seperti itu. Dan kita tunggu saja sampai 2 menit ke depan. Baik dari para penonton maupun dari Bang Ucok tidak hadir, tentu saja acara ini tidak bisa berlanjut sebagaimana yang kita harapkan ya, seperti itu. Dan bagi teman-teman nih yang belum subscribe, like channelnya Gramalah, silakan Anda subscribe, like channel Gramalah, dan bunyikan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan acara-acara yang ada di channel Gramalah seperti itu, yang tidak saja menyajikan dialog tapi juga ya permasalahan atau kajian ya dari Pak Menahem Ustadz Menahem Ali, saksian mu'alaf, dan lain sebagainya seperti itu. Oke, 1 menit lagi, sungguh tidak bisa diharapkan ya ketika Bang Ucok sendiri belum bisa hadir dan tidak ada satu penonton pun ya, dari pihak Kristen sendiri yang naik ke atas ring, yang hal itu telah kami sharekan di layar dan juga di live chat. Kita tunggu 1 menitan. Jika memang tidak ada, maaf, acara ini tidak bisa berlangsung sebagaimana yang kita harapkan. Karena kalau dibiarkan kasihan nih Bang Farhan nih, sudah siap-siap materi seperti itu, waktu, tenaga, kan datang gitu kan. Khawatir nanti pas di rumah kan mau belanja, ditahan dulu belanjanya gitu kan, seperti itu dengan keluarga anak-anak, ternyata. Nah ini Pak Petra telah hadir.
Pak Petra di Bestek. Oke. Baik, Pak Petra. Ya, halo. Halo Pak Petra. Tapi ini Pak Petra layarnya kok ada yang bulat-bulat gitu ya, hitam-hitam. Oh, belum ini. Oh, maaf. Oh, ya. Selamat malam, Pak. Oke, selamat malam Pak Petra. Ya, Anda pun telah mendaftar ya sebelum kami dan ternyata langsung naik juga. Oke Pak Petra, layarnya rotasinya bisa ditidurkan nggak? Jadi biar bisa ya teman-teman melihat ketampanan Pak Petra ya. Yang kelihatannya udah beres baru makan ya? Baru ini, maaf. Saya tadi baru enter sebentar. Oke. Lumayan ngumpulin tenaga dulu Pak ya. Ya, Oke, dan ini ya telah hadir Pak Petra, dan ketika datang Pak Petra sudah siap, lalu Pak Ucok datang, otomatis Pak Ucok tidak kami tampilkan ya. Cukup dengan Pak Petra saja, seperti itu. Oke, sip, mantap Pak Petra, meskipun masih ada lingkaran hitam gitu, bentuknya oval. Lemnya HP-nya ini lagi lepas gitu, copot, baru diservis lepas aja. Tapi suara saya jelas Pak Petra? Jelas sekali Pak. Oke, jelas. Bagaimana dengan Bang Farhan? Tolong Bang Farhan diberikan beberapa pernyataan biar terdengar dengan Pak Petra, biar suara jelas atau tidak. Oke, selamat malam Pak Petra. Suara saya jelas Pak Petra? Terdengar jelas? Jelas sekali ya, jelas Pak Farhan. Oke, terima kasih Pak Petra. Pak Petra ini pakai handsfree ya? Pakai handsfree ya, benar. Tolong bisa dicabut lagi, lalu masukin lagi nggak colokannya, karena masih kersek tadi. Sayang suaranya terganggu dan sudah kersek-kersek. Oke, telah bagus, baik. Kan saya coba tampilkan ini ya, sebentar. Nah, di layar, siapakah Sang Pencipta itu? Allah atau Yesus? Oke. Bagaimana, setuju Pak Petra maupun Bang Farhan temanya seperti ini? Setuju Pak, setuju. Oke, baik. Karena telah setuju, karena Bang Farhan telah tampil dulu daripada Bang Ucok, tentu saja saya selalu mengingatkan bagi kedua belah pihak, tolong untuk berdiskusi dengan baik dan juga santun. Jadikanlah acara yang Anda lakukan ini, dialog yang Anda lakukan ini sebenarnya menjadi contoh bagi para penonton. Tidak ada olok-olokan, apalagi menyerang pribadi seperti itu ya. Baik, akan kita tampilkan rule dialognya. Jadi Pak Petra maupun Bang Farhan, masing-masing pihak akan diberikan waktu 40 menit masing-masing. Jadi 40 menit ini sudah termasuk pembukaan, bertanya, menjawab, dan juga closing statement. Penghamburan ataupun tidak waktu itu tergantung atau terserah para pembicaranya. Ketika telah habis waktunya, siapapun tidak bisa memberikan pernyataan sedikit pun. Dan ketika dirasa telah beres memberikan pernyataan, mohon diberikan kode silahkan, biar nanti waktunya otomatis berpindah. Oke. Pak Petra, bagaimana, bisa dipahami? Masih kersek-kersek nih? Oke, bisa. Masih kersek-kersek ya? Ya, suaranya agak kersek ya, suaranya agak noise. Coba aku cabut ininya ya. Halo. Oke. Oke, silahkan. Masih kersek lagi ya? Sekarang udah. Masih Pak. Oke. Mungkin colokannya Pak, konektornya bisa jadi Pak. Nah, ketika Bapak berat, suara. Nah, sekarang udah nggak ada suara. Bagus. Bagus, nggak ada suara apapun. Kabelnya nggak boleh goyang ya. Nah, ini sudah bagus, tidak ada suara. Atau ada tripod, kalau nggak pakai tripod saja, seperti itu. Kalau tidak, mungkin solusinya ketika giliran Pak Bang Farhan menyampaikan pernyataan,
nanti akan saya unmute suara dari Pak Petra. Seperti itu. Iya, saya matikan nanti ya. Oke. Oke, suaranya ya. Saja. Nanti oke, siap. Ya. Oke. Sudah kira-kira nih siapa yang akan memberikan pernyataan terlebih dahulu? Apakah Bang Farhan atau Pak Petra? Terserah, silakan Pak Petra, nggak apa-apa. Pak Farhan aja duluan Pak, 20 menit aja dulu, 20 menit. Halo? Ya, Pak Petra gimana? Lebih baik 20 menit kita, gitu. Di kita Pak langsung kita berikan 40 menit Pak. Itu 40 menit itu sudah berikan opening statement, bertanya, menjawab, dan juga closing statement 40 menit ini. Nah, ketika dirasa Pak Petra sudah beres memberikan pernyataan atau pertanyaan, silakan berikan kode, silakan Bang Farhan, nanti waktunya pindah ke Bang Farhan. Begitu pula sebaliknya, seperti itu Pak. Kira-kira bisa dipahami nggak Pak Petra? Bisa. Pak Farhan aja duluan, Pak Farhan. Oke, silakan. Jadi suaranya, maaf Pak Petra, sama saya nanti di-unmute saja ya. Jadi jangan sama Pak Petra. Nanti biar bisa cepat buka sama tutupnya ya suaranya. Oke, silakan Bang Farhan, Anda siap? Selama waktu 40 menit, silakan Anda berikan terlebih dahulu presentasinya. Waktu berjalan, presentasi diberikan. Monggo. Oke, terima kasih kepada para Iwan Pilah, juga kepada Pak Petra. Selamat malam, saudaraku setanah air ya. Topik kita kali ini sangat menarik sekali, yaitu siapakah Sang Maha Pencipta, Allah atau Yesus? Nah, kita berusaha untuk melogikakan sesuatu. Yang Maha Pencipta tentu tidak diciptakan. Itu adalah sesuatu yang logis ya. Nah, oke, saya mau share screen langsung biar nanti ada jelas ya, ada panduan jelas dalam kita berdiskusi. Oke. Oke, sudah terlihat ya. Surat Quran surat Al-Hasr ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang dipersekutukan. Quran surat Al-Hasr ayat 23. Ini berkorelasi dengan Al-Quran surat Al-Baqarah 255. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wa syi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la yaudhuhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Yang berarti Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Garis bawahi, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dia maha tinggi dan maha besar. Dari ayat-ayat ini, saya bisa sebuah justifikasi yang sangat jelas sekali bahwa Allah adalah maha pencipta di sana. Dia tidak mengantuk. Bagaimana mungkin Sang Maha Pencipta mengantuk? Kita logikakan, kalau Maha Pencipta itu mengantuk, siapa yang akan mengurus dunia ini? Siapa yang mengurus semesta ini? Ya, Tuhan juga tidak mungkin makan. Artinya kalau Tuhan makan, dia lapar. Bagaimana mungkin Sang Maha Pencipta itu harus lapar? Kalau dia lapar, tentu dia akan nyari makan dulu. Dan bagaimana dengan Maha Penciptaannya? Kalau Tuhan lapar, apalagi yang diciptakannya. Itu yang opening statement dari saya. Di situ bahwa jelas Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Pencipta. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia tidak mengantuk, dia tidak tidur, dia yang miliknya adalah alam semesta ini. Jadi secara real, secara jelas, secara clear, baik secara ahli akal atau secara wahyu, ayat-ayatnya sudah jelas saya bacakan. Terima kasih, silakan.
Silakan Pak Petra. Saya bicara sekarang ya. Oke. Kalau menurut Alkitab, maaf saya bisa dengar ya? Suara saya bisa Kedengaran kedengaran? Pak. Kedengaran Pak Petra. Menurut Alkitab, penciptaan dan pencipta dan penciptaan dijelaskan, disebutkan dalam kitab Taurat Musa, Kejadian pasal 1, ayat 1, dan pasal 1 dan pasal 2. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 1 dan ayat ketiga berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Musa menuliskan kitab Taurat ini sebagian besar dalam kitab Kejadian dalam bahasa Ibrani kuno. Tapi karena kita bisa diterjemahkan bahasa Ibraninya Beresit Elohim, Beresit bara Elohim et hasamaim, seperti dan seterusnya. Elohim Allah menggunakan bentuk plural dan bara menciptakan dalam bentuk tunggal. Jadi sejak dalam penciptaan pun dimensinya Allah itu berbeda dengan dimensinya manusia. Elohim Allah menciptakan, tapi kata kerjanya tunggal, menciptakan langit dan bumi. Penarikan kesimpulan interpretasi dari agama Kristen adalah, dan Yahudi Kristen ya, Yahudi Mesianik Jews. Allah itu adalah Tritunggal, sumber Trinitas, dan kemudian firman dalam tulisan Musa disebutkan Resit, anak sulung. Dan interpretasi rabi-rabi Yahudi, anak sulung Allah adalah hikmat, kokmah, cahaya. Mungkin kalau orang Indonesia kita agar lebih gampang dipahami, cahaya kebijaksanaan. Jadi Allah punya cahaya kebijaksanaan, dan itu disebut anak Allah. Melalui anak Allah ini alam semesta diciptakan. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang terakhir, yang roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah Bapa sumber Trinitas menciptakan, merencanakan, dan mengarahkan karya penciptaan. Firman, hikmah, sebagai melalui dialah alam semesta diciptakan. Jadi, dan Roh Kudus sebagai Tuhan pemberi nafas kehidupan. Ketiga pribadi ini dalam bahasa Yunani mungkin disebut prosopon ya, tiga wajah Allah tapi satu substansi. Mungkin kalau kita bisa kasih contoh seperti ini mungkin susah ya, tiga wajah tapi satu substansi. Seperti kemarin dulu saya udah kasih begini contoh, seperti segitiga, alasnya itu warna putih, tapi segitiga warna putih ini kalau ada cahaya di dalamnya selalu ada tiga warna dasar cahaya. Tiga warna dasar cahaya akan menghasilkan satu warna putih. Kalau Allah itu warna putih, cahaya warna putih, di dalam selalu ada tiga pribadi. Kalau cahaya disebut red, green, blue, itu warna dasar. Merah, hijau, biru. Kalau Allah, Bapa, Firman, Roh Kudus, ketiganya selalu ada. Tidak pernah tidak ada. Yang diciptakan juga begitu. Allah menciptakan, yang diciptakan oleh Allah dalam kalimat pertama sampai ketiga adalah pada mula Allah menciptakan, pada mulanya langit dan bumi. Yang diciptakan ternyata menurut para ahli-ahli fisika ternyata terdiri dari alam semesta, ternyata terdiri dari tiga unsur, tiga elemen. Waktu, tempat, benda. Waktu juga tritunggal, pada masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Langit juga tritunggal, tempat, langit juga tritunggal, panjang, lebar, tinggi, dan bumi juga tritunggal, merupakan benda pada cair gas. Jadi ketiga pribadi harus ada, tidak pernah tidak ada. Kalau Tuhan yang Maha Esa yang biasa dipahami bangsa kita adalah satu Allah, satu pribadi. Tapi menurut Alkitab, yang menciptakan alam semesta adalah Tritunggal, Bapa, Firman, Roh Kudus. Ketiganya hadir dalam penciptaan. Ketiganya itu adalah pencipta. Dalam Kejadian
2 juga demikian, pasal 2 diterangkan hari penciptaan juga 6 hari, dan hari ke-7 adalah hari beristirahat. Hari pertama sampai ke-6, hari ke-6 itu penciptaan yang terakhir manusia. Jadi nama yang pencipta di sini menurut Musa dan juga disebutkan oleh Adam dan Hawa ketika pertama kali menyembah Allah, namanya adalah Yahweh. Yahweh itu dari kata dasar hayah ada. Arti Yahweh menurut ahli-ahli bahasa orang Yahudi, ahli-ahli agama, Yahweh, dia yang ada dengan sendirinya. Arti pertama. Yang kedua, dia yang menyebabkan ada. Dan arti ketiga adalah dia yang ada, yang telah ada, dan yang akan ada. Ketiga pribadi itu memiliki nama Yahweh dalam perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian baru, pribadi kedua, yaitu firman yang menjadi manusia bernama Yahweh Yasa, yaitu menjadi manusia bernama Yesus penyelamat. Jadi ketiga pribadi diberi penghormatan pujian yang sama. Cara membedakan mereka adalah sama-sama dipuji, dimuliakan adalah dengan membandingkan dengan perintah. Ada 10 perintah Tuhan. Perintah pertama sampai ke-4. Perintah pertama itu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Aku adalah Yahweh. Tuhan Yesus ketika menjadi manusia, dia juga menyebut dirinya sebagai Yahweh. Apabila kamu mengasihi orang tuamu atau anakmu atau hartamu lebih dari kasihmu kepadaku, kamu tidak layak menjadi pengikutku. Kamu itu bukan milikku. Artinya, kamu terpisah dari aku. Karena Tuhan Yesus menganggap dirinya adalah pencipta yang harus dikasihi lebih dari apapun juga. Sesuai dengan perintah pertama dalam kitab Taurat Musa. Aku adalah Yahweh, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, perintah kedua dari kitab Keluaran juga demikian. Perintah kedua dari 10 perintah. Jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Tuhan Yesus adalah Yahweh juga. Dalam perjanjian baru ketika dia menjadi manusia, kira-kira setelah 4.000 tahun setelah kejadian Adam dan Hawa. Tuhan Yesus berkata, kamu jangan menyembah hartamu. Dia pernah berkata kepada orang kaya itu, kamu harus memilih. Kalau ikut aku beri kamu harta di surga. Karena Tuhan Yesus menganggap dirinya adalah Allah Yahweh yang harus disembah lebih dari harta milik kita. Tapi ternyata orang kaya itu memilih hartanya. Walaupun dia juga mengasihi, menghargai Yesus Kristus. Dia lebih mencintai hartanya. Tuhan Yesus berkata, lebih mudah orang kaya, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Karena orang kaya itu memilih hartanya. Dengan demikian dia menomorduakan Tuhan Yesus, melanggar perintah kedua. Jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Perintah ketiga dalam kitab Keluaran pasal 20 merupakan perintah ketiga dalam 10 perintah Yahweh. Jangan menyebut namaku secara sembarangan. Jangan menyebut nama Yahweh. Tuhan Yesus adalah Yahweh juga, yang tidak boleh sembarangan digunakan namanya. Banyak orang Kristen menyalahgunakan nama Tuhan Yesus, berkata, pada hari terakhir aku akan melemparkan mereka ke dalam neraka. Perintah keempat, Tuhan Yesus sebagai pencipta bersama-sama dengan Bapa, Firman dan Roh Kudus, bersama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Perintah keempat, 6 hari lamanya Yahweh menciptakan langit dan bumi, dan dia berhenti pada hari yang ke-7 dan menguduskannya. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, dan orang Saduki yang mengelilingi dia, yang mau melempari dia. Tuhan Yesus berkata, aku adalah Yahweh pada hari Sabat, karena aku adalah pencipta alam semesta. Jadi Tuhan Yesus, Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah ketiganya benar-benar terlibat dalam penciptaan. Dari sebagai pencipta Allah Tritunggal menciptakan alam semesta dalam susunan Tritunggal. Cahaya juga yang diciptakan demikian. Kita melihat cahaya putih, ternyata di dalamnya ada warna red green dulu, merah, hijau, biru. Dan merah hijau biru ini bisa menciptakan semua warna-warna di seluruh dunia. Semua warna yang kita kenal. Jadi dari pencipta Allah Tritunggal kita bisa mengenali alam semesta ini. Alam semesta ini bisa
memproyeksikan kepada kita dimensi Sang Pencipta yang tidak masuk akal manusia, yaitu Allah Tritunggal. Jadi kita bisa percaya kepada apa yang disampaikan oleh Musa melalui apa yang bisa kita lihat. Dari Alkitab pernah dikatakan dalam kitab Injil, melalui dalam ciptaan kita bisa mengenal siapa pencipta. Sehingga kita tidak bisa berdalih bahwa Allah pencipta ini memberikan identitas sebagai pencipta. Ada dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga manusia tidak dapat berdalih. Roma 1 ayat 20. Jadi maaf Pak, kita pause dulu waktunya, pause dulu timer, mohon di pause dulu. Nah, gini Pak Petra, Pak Petra kan dikasih waktu 40 menit, itu untuk opening statement, bertanya, menjawab, dan juga closing statement. Kira-kira kalau terus dihabiskan nanti Bapak nggak kedapat giliran bertanya dan menjawab. Silakan. Yang seperti Pak, silakan gitu aja ya. Cek waktunya ya, seperti silakan. Jadi siapa yang mau berlanjut ini, Pak Petra atau Bang Farhan? Ayo silakan Pak Farhan dulu aja, biar ada waktuku nanti. Oke, silakan Bang Farhan, Anda memberikan pertanyaan atau pernyataan, waktu berjalan, silakan. Anda dimulai, monggo. Oke, saya membaca dari dan mendengarkan apa yang dikatakan Pak Petal tadi. Oke, itu adalah konsep Tritunggal menurut saya, dari keesaan dari konsep Tritunggal Yesus yang dikatakan situ. Tapi semua bisa berbicara, tapi semua juga harus ada berdasarkan dalil dan ayat-ayatnya secara jelas. Topiknya kita kali ini adalah siapa yang Maha Pencipta, Pak, bukan membahas tentang konsep Tritunggal ya. Saya bertanya kepada Bapak tentang Genesis 14:22, Pak. Genesis 14:22 ya. Hasim el Elyon Honeh Samayin wa Aret. Di sana dikatakan bahwa Hasim yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. Nah, ini yang saya maksud ya. Genesis 14 ayat 22. Nah, kalau kita kembalikan ke topik, di mana eksistensi Yesus sebagai Sang Maha Pencipta? Clear ya, ayat clear ya. Bukan berkata dia atau berkata, harus ada clear, harus kata Yesus, aku Yesus menciptakan alam semesta ini. Seperti ayat ini juga Genesis 14:22, Hasim menciptakan alam semesta. Sama seperti yang saya bacakan tadi. Al-Baqarah 255 ya, sama ayat Al-Yasin 23. Karena yang Maha Pencipta tentu dia akan menjaga ciptaannya. Manusia aja ketika membangun rumah dijaga rumahnya, apalagi Sang Maha Pencipta tentu akan menjaganya. Nah, di mana secara clear di dalam tanah ya atau di dalam Perjanjian Baru Yesus adalah Maha Pencipta. Silakan Pak Petra. Saya mulai ya. Dalam Matius 12 ayat 8 Tuhan Yesus berfirman, karena anak manusia, karena aku adalah Adonai, Tuhan atas hari Sabat. Markus 2:28 juga begitu. Jadi aku adalah juga Tuhan Adonai atas hari Sabat. Jadi Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai pencipta. Orang-orang Yahudi, kalau Anda membaca Targum Yerusalem ayat 1 itu diterjemahkan Behokmah bara Elohim. Jadi melalui anak sulung Allah menciptakan. Tuhan Yesus ada di situ, Behokmah. Kemudian itulah yang kemudian diuraikan oleh Rasul Paulus dan Rasul Yohanes. Mereka berasal dari kalangan teologi Yahudi, bagian ahli-ahli Taurat. Mereka juga menyampaikan bahasa yang sama pada ayat Yohanes misalnya, Yohanes 1 ayat 1 yang diuraikan Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi yang disampaikan Yohanes sebenarnya merupakan ulangan dari Kejadian 1 ayat 1. Melalui firman, melalui hokmah, cahaya kebijaksanaan, Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan Yesus itulah yang dimaksudkan dengan firman hokmah atau bahasa Resit, anak sulung, itulah yang menjadi manusia bernama Yesus Kristus.
Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, hokmah. Hokmah itu disebut dalam Kejadian 1 ayat 1 sebagai resid, anak sulung. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia berbeda dari Allah Bapa. Dia bersama-sama dengan Allah Bapa mencipta. Dan dia adalah, dan Allah Bapa adalah satu. Yahweh Ehad. Aku dan Bapa adalah Yahweh Ehad. Kata Tuhan Yesus. Aku dan Bapa adalah Ehad. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia, melalui resid, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasainya. Dia adalah terang dunia. Dia yang menciptakan alam semesta ini. Allah Bapa sebagai yang merencanakan dan mengarahkan melalui Yesus Kristus. Resid dalam Kejadian 1 ayat 1 atau hokmah, melalui dialah alam semesta ini. Jadi kita di Indonesia sering katakanlah ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya itu nilainya itu kosong. Karena Tuhan yang Maha Esa itu tanpa membaca Alkitab kita tidak tahu apa artinya, nggak ada artinya. Sama aja dengan ateisme. Karena Tuhan yang Maha Esa itu nggak bisa mengajarkan kita suci, kebenaran, moral, tidak seperti Alkitab, nggak seperti Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menyebut Tuhan yang Maha Esa, itu tidak bisa membuktikan dirinya sebagai pencipta alam semesta. Tapi Allah Tritunggal, Tuhan Yesus, bisa menyatakan diri sebagai pencipta yang menciptakan di dunia ini dengan memproyeksikan dimensi ilahinya. Jadi ketika orang mengatakan Tritunggal itu mustahil, maka silahkan lihat ciptanya alam semesta ini. Ternyata alam semesta ini terdiri dari susunan Tritunggal. Waktu, tempat, benda. Pada mulanya langit dan bumi. Kemudian cahaya warna putih. Ternyata di dalamnya ada 3 warna dasar cahaya. Merah, hijau, biru. Kemudian atom, unsur terkecil di alam semesta namanya atom. Ternyata terdiri dari 3. Proton, neutron, elektron. Jadi semuanya bisa kita lihat seperti kaca yang menciptakan, memproyeksikan dirinya ke dalam kaca itu. Kita sebagai manusia yang tidak bisa mengenal Allah, melalui kaca itu, melalui alam semesta ini, kita bisa memproyeksikan diri kita, dimensi Allah itu seperti apa. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Silakan kamu lihat alam semesta ini. Kamu semua orang akan datang kepada aku. Semua yang mencari kebenaran akan datang kepada aku, kata Tuhan Yesus. Silakan. Oke, saya tidak menangkap konteksnya kalau Yesus itu pencipta, Pak. Kalau Anda mengatakan sebagai Markus tadi ada sebagai dalil bahwa Yesus itu adalah pencipta itu sendiri, berarti ada paradok dengan Kejadian 1 ayat 1. Di sana sudah diciptakan alam semesta itu Hasim yang menciptakan. Sedangkan Yesus lahir tahun berapa, Pak? Kalau Anda mengatakan Yohanes 1 ayat 1 sebagai dalil Anda, di situ tidak menyatakan bahwa Sang Maha Pencipta. Saya menyatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala, kita kan perbandingannya Allah dengan komparasinya dengan Yesus, ya. Kita jadikan tolak ukurnya adalah Hasim. Ya, Wahyu 14 ayat 22 jelas Hasim adalah Sang Maha Pencipta. Di sana ada clear Hasim adalah Maha Pencipta. Ini adalah sebuah justifikasi secara langsung bahwa Hasim ini adalah pencipta alam semesta. Nah, sekarang saya pengen ayat yang itu, Pak. Akulah Yesus Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Aku yang mengurus alam semesta ini. Saya pengen ayat seperti itu, Pak. Karena kalau Bapak bertanya sama saya, tunjukkan Allah Maha Pencipta. Berjipun ayat akan saya kasih ke Bapak. Puluhan ayat akan saya kasih ke Bapak. Saya cuma minta satu saja. Tunjukkan secara clear baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yesus, akulah Yesus Sang Maha Pencipta, akulah yang menciptakan langit dan bumi ini, akulah yang menghidupkan manusia, akulah yang mengampuni dosa manusia, semuanya berdasarkan ridhoku atau berdasarkan keinginanku. Silakan Pak Petra. Dalam Alkitab, dalam Injil, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Dia menggunakan tanah, menggunakan air liurnya, dan kemudian mengembuskan rohnya untuk menyembuhkan orang buta itu. Itu sebenarnya, memberi Tuhan Yesus membuka pikiran kita supaya membaca apa yang disampaikan dalam Kejadian, penciptaan manusia. Penciptaan manusia, Kejadian, Tuhan Yesus menciptakan manusia dari tanah.
pada saat itu Yesus belum menjadi manusia, namanya kokmah, hikmat, resid. Jadi Musa menuliskannya itu. Jadi kejadian pertama itu bukan hanya pada mulanya bisa diterjemahkan. Orang-orang Yahudi juga, ahli-ahli agama menerjemahkannya dengan nama Beresit melalui cahaya kebijaksanaan. Jadi Tuhan Yesus ketika dia mencelikan mata orang buta, dia menggunakan sesuatu yang membuat pikiran manusia, orang-orang Yahudi, kembali ke kitab Kejadian ketika dia menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia dari debu tanah, kemudian menggunakan air, dia menggunakan air liurnya sebagai lambang air, dan juga meniupkan rohnya, sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Kejadian. Jadi benar-benar Yesus Kristus menghendaki kita membaca kitab Kejadian, karena di situ dia ada, dia hadir. Itulah yang kemudian diperdalam, diterangkan, dijelaskan di dalam Alkitab ketika dia menjadi manusia. Silakan. Ya, artinya memang tidak ada Pak ya, bahwa ayat yang secara jelas clear menyatakan akulah Yesus Sang Maha Pencipta gitu, tidak ada Pak ya. Jadi itu kan penafsiran Pak. Sesuatu yang harusnya real, Sang Pencipta harusnya ini clear ayatnya Pak. Itu secara logika. Dan yang kedua Pak, kalau Bapak memakai dalil Yesus menyembuhkan orang buta, dokter-dokter menyembuhkan orang buta Pak. Berapa banyak orang buta disembuhkan oleh dokter Pak? Apakah itu berarti dokter itu Tuhan juga? Saya minta ayat yang clear tuh Yesus Maha Pencipta, bukan ke menyembuhkan mata. Ini beda jauh Pak. Ininya jauh sekali komparasinya. Bagaikan langit dan bumi, menciptakan alam semesta dengan cuma menyembuhkan orang buta. Dokter banyak orang buta Pak. Bahkan di Banten Pak ya, di Banten, Debus itu Pak, itu punya keahlian seperti itu Pak. Mengusapkan mata orang buta sembuh Pak. Apakah itu juga berarti dia Maha Pencipta? Kan tidak logis di sana. Coba Pak, saya pengen tahu, saya pengen belajar juga. Ada nggak ayat satu saja yang menjelaskan secara spesifik bahwa Yesus adalah Maha Pencipta? Akulah Yesus yang menciptakan yang menciptakan alam semesta ini. Melalui akulah alam semesta ini terjadi. Silakan Pak. Kalau di dalam Alkitab begini. Yesus, maaf, kita pause dulu waktunya. Karena Pak Petra, kita pause dulu waktunya ya. Pak Petra masih kresek-kresek, sayang Pak, atas apa yang disampaikan Bapak. Masih bunyi ya? Oke. Aku coba bisa. Ya, masih bunyi barusan. Coba memberikan sedikit. Halo, bisa kedengaran ya? Gimana? Halo, bisa kedengaran? Ya, jelas, ini jelas. Sudah tidak ada jelas ya? lagi. Jelas. Masih kresek-kresek ya? Udah. Sudah tidak. Bagus. Silakan diberikan jawaban. Dan jangan lupa Anda pun memiliki hak untuk bertanya pula. Waktu berjalan, silakan Pak Petra diberikan jawabannya. Monggo. Tadi, halo, sekarang saya mulai ya. Tadi Tuhan Yesus berkata, Aku adalah Yahweh atas hari Sabat. Ketika dia mau menyembuhkan orang itu. Kemudian dia membuktikan diri bahwa dia adalah Yahweh pencipta. Karena peringatan hari Sabat, dalam Keluaran 20 disebutkan Yahweh menciptakan alam semesta dalam 6 hari dan dia berhenti pada hari yang ke-7. Nah, Tuhan Yesus mengaku sebagai pencipta, dia menyebut dirinya Yahweh yang harus disembah pada hari Sabat. Saya kira itu lebih dari cukup karena orang-orang Yahudi sudah mengambil batu untuk melempari dia. Tapi orang-orang Yahudi tidak jadi melempari dia karena dia menyembuhkan orang buta itu pada hari Sabat. Dia berhasil menyembuhkan. Kalau dia tidak berhasil menyembuhkan, dia pasti akan dihukum mati. Karena kalau dia hanya manusia mengaku sebagai Yahweh, maka tidak ada hukuman lain kecuali hukuman mati. Karena tidak ada perantara pendamaian antara manusia dengan Tuhan. Tapi karena Yesus menyebut dirinya Yahweh dan dia membuktikan dirinya sebagai Allah dengan cara menyembuhkan dia pada hari Sabat, dia berkuasa berwenang untuk menentukan hari Sabat. Bahkan dialah sebenarnya yang disembah pada hari Sabat. Ketika dia mengatakan itu kepada orang Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi itu tidak jadi melempari dia karena Tuhan Yesus membuktikan perkataannya dengan perbuatan. Dia sembuhkan orang buta itu pada hari Sabat.
Silakan. Itu Oke, sudah lebih dari cukup. bukan sih Pak, itu nggak lebih dari cukup. Saya kasih ini deh Pak, saya kasih contoh ayat dari Al-Quran ya. Tadi sudah saya kasih dari Torah Pak ya, Hasil 14:22 Wahyu, kitab Wahyu ya. Itu di sana jelas Pak. Disebut namanya, karena pencipta harus disebut, subjeknya ini harus disebut gitu loh. Hasim adalah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini. Nah, sekarang saya kasih ayat suci Al-Quran Pak ya. Jadi kayak gini Pak, komparasi Pak, bukan dengan dalil Pak. Sang Maha Pencipta itu tidak bisa ditafsirkan seperti itu, Pak. Ya, harus clear. Dia harus clear karena nggak mungkin kalau nggak clear gimana apa dia akan menciptakan gitu loh. Kalau tidak disebutkan secara jelas kan. Ah, sebentar saya ini ya. Waduh. Sebentar. Saya screen aja biar jelas, Bapak ya. Pelan-pelan aja, Pak ya. Bapak waktunya ini, Pak. Ini yang disebut ayat yang pasti, Pak. Saya pengen seperti ini, Pak. Ini banyak Pak di Al-Quran, Pak. Sama juga ada juga banyak juga di Torah, Pak. Quran surat An-An'am ayat 100:1. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Menciptakan sesuatu. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu adalah Allah Tuhan kamu. Quran surat An-An'am 100:2. Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah dia dan dia adalah pemelihara segala sesuatu. Ingat Pak, di sana Allah Tuhan kamu, pencipta segala sesuatu dan pemelihara segala sesuatu. Penciptakan tentu juga memelihara. Quran surat Al-A'raf. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala itu terdiri buatan orang? Quran surat Al-Ra'd, Quran surat An-Nur, Quran surat Yasin, Quran surat Az-Zumar, Quran surat Al-Mu'min, Quran surat Al-Fussilat, Quran surat Al-Fussilat 37, Quran surat Al-Waqiah ayat 59. Ini yang namanya bukti otentik. Ada penyebutan subjeknya, ada penyebutan objeknya. Jadi bukan seperti itu, Pak. Ya, bukan seperti tadi dengan tafsir. Penciptaan tidak bisa dengan tafsir. Ini yang saya kasih tadi sudah saya kasih contoh ayat dari Perjanjian Lama yang mengatakan Hasim adalah Sang Maha Pencipta, Wahyu 14:22 ya. Al-Qur'an berapa ayat tadi saya bacakan? Berapa ayat yang opening statement saya? Nah, saya cuma minta satu saja, Pak. Saya nggak perlu banyak, Pak. Minta satu, akulah Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Komparasinya harus jelas, Pak. Ketika ada orang komparasi, Anda memakaikan komparasi tinggi 150 cm kepada orang lain, ya 150 cm itu harus Bapak pakai juga secara logika komparasi begitu. Ya, harus jelas, parameternya harus jelas. Di sini dua ayat yang saya gunakan parameter sebagai Hasim, sebagai Allah Subhanahu wa taala juga di sana jelas parameternya. Ada kata subjeknya Allah Subhanahu wa taala, ada objeknya. Langit, bumi, semesta ini adalah ciptaannya. Silakan Pak Petra. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, Pak. Silakan. Saya baca ya. Kolose 1 ayat 15, 16, 17, 18. Ia adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Melalui dialah, sebenarnya ini bahasanya dari bahasa Yunani, karena di dalam dialah, melalui dialah, oleh dialah, bagi dialah telah diciptakan segala sesuatu. Kolose 1, 15, 16, 17. Melalui dialah, di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 15 sampai 16. 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi seperti ini Pak, kalau dalam konsep agama Yahudi Mesianik, Allah yang menciptakan itu seperti berbeda dengan konsep yang dipikirkan oleh manusia. Seperti senter. Kalau dia mau mencipta, dia mengeluarkan cahaya, apa itu senter, cahayanya itu. Itulah yang disebut oleh orang Yahudi sebagai kokmah. Kokmah itu disebut anak Allah. Itulah
yang dipercaya oleh orang Kristen sebagai juru selamat yang datang sebagai manusia bernama Tuhan Yesus. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, dia bukan hanya mengutip Alkitab aja dia lakukan apanya itu. Dialah satu-satunya manusia di dunia ini yang bisa membuktikan dia sebagai pencipta. Kalau Anda misalnya membaca kitab suci mengutip ayat-ayat, tapi yang Anda sebutkan pribadinya itu tidak pernah membuktikan dirinya sebagai pencipta dalam action. Tapi Tuhan Yesus jelas. Yang mati pun dia bangkitkan, karena dia yang membuat orang mati. Dia membangkitkan orang hidup, menjadikan orang hidup. Dia yang membuat orang ke surga. Semua dibuktikan dalam hidupnya. Jadi pada saat itu nggak ada orang Kristen. Tapi Tuhan Yesus membuktikan dirinya sebagai pencipta. Dan ini juga bukan kabar-kabar hoax yang disampaikan orang Kristen. Semua murid-muridnya itu adalah orang Yahudi yang heran, ingin mencari tahu siapa Tuhan Yesus ini. Ternyata mereka menemukan Yesus Kristus adalah resit kokmah yang digunakan oleh Allah Bapa untuk menciptakan alam semesta ini. Silakan Pak. Pak Petra, saya sudah baca itu Kolose 1 dari 15 sampai Bapak 15-nya coba Pak diteliti Pak. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dan segala yang diciptakan Pak. Siapapun pasti yang bisa bahasa Indonesia pasti mengatakan bahwa Yesus diciptakan, gambar yang diciptakan, bukan menciptakan Pak. Kolose 1:16 ini, waduh, di Google bejibun Pak. Bapak, saya tahu Bapak googling tadi. Itu bejibun Pak. Pembantahan itu bejibun sekali. Kolose 1:16 itu. 15-nya baca dengan hati-hati Pak Petra, ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dan segala sesuatu diciptakan. Dia diciptakan, Pak. Apa mungkin yang menciptakan itu diciptakan? Ya, diciptakan nggak mungkin menciptakan, Pak. Oke, silakan dijelaskan, Pak. Ini jelas, Pak. Terjemahan bahasa Indonesianya kurang sempurna. Coba. Dia adalah gambar cahaya dari Allah Bapa yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Jadi sebenarnya itu terjemahannya itu ini udah tahun 1974. Jadi ini sudah ada 45 tahun mungkin ya terjemahannya. Jadi belum berperbaikan. Coba saya baca dalam bahasa Inggris ya. Kolose 1 ayat 15 coba bahasa Inggrisnya. 1:15. Who is the image of the invisible Son, Elohim? Revised name of King James Version. King James Version revised name, namanya yang direvisi pakai Yahweh. Who is in the image of the invisible Elohim, the firstborn of every creature. The firstborn itu maksudnya yang utama, maksudnya melalui dia lah. Jadi bukan terjemahannya bahasa Indonesia yang salah. Jadi ini di sini bukan dialah yang utama, maksudnya melalui dia lah diciptakan segala sesuatu. Jadi memang kalau kita baca bahasa Indonesianya membuat kita keliru, seakan-akan dia ciptaan. Seperti yang dikatakan kita baca kitab Taurat Musa, melalui anak sulung Allah menciptakan langit dan bumi. Melalui anak sulung resit, kokmah, cahaya kebijaksanaan itulah yang disebutkan dengan yang sulung dari Allah. Melalui dialah alam semesta diciptakan. Jadi itu harus dipakai untuk membaca Kolose 1 ayat 15. Silakan Pak, silakan. Maaf Pak, kalau menurut saya Bapak kalau dalam metodologi ilmiah pembuktian itu Bapak cherry picking. Kalau Bapak tahu cherry picking itu pilih-pilih Pak. Bapak mengatakan ini salah tafsir LAI ya. Bagaimana dengan LAI yang salah tafsir Pak? Sir dianggap Tuhan, Lord dianggap Tuhan. Padahal di sana bukan. Kenapa Bapak nggak protes itu sekalian Pak? Kalau Bapak mengatakan, kalau konsisten dengan pendapat Bapak bahwa itu adalah salah tafsir, kenapa Bapak juga nggak protes itu? Harusnya jangan disebut Tuhan dong. Karena di sana Sir, di sana Lord. Tidak ada God Yesus itu. Tidak pernah Yesus disebut God dalam terjemahan bahasa Inggris. Jadi Bapak jangan cherry picking di sini. Ini ketahuan Pak ya. Berapa banyak ayat-ayat yang mengatakan Yesus itu Sir, Yesus itu Lord. Nggak ada kata-kata God di dalam terjemahan bahasa Inggris. Ini artinya Anda cherry picking. Ketika ada ada yang salah, ada ambil yang benar. Beda dengan Al-Quran Pak. Tidak ada satu ayat pun yang kami cherry picking. Semua ayat Al-Quran sesuai original teksnya kami yakini kebenarannya. Ini adalah sesuatu yang sangat ironis gitu loh.
dengan logika seperti ini, Bapak mengatakan ayat Kolose 1:15 bahwa itu adalah salah penafsiran. Tapi kenapa Bapak tidak menafsirkan ayat-ayat yang sangat jelas disalah ditafsirkan? Di sana Sir, di sana Lord, ya. Dulu artinya tahun 1970-an, dulu artinya di sana Tuhan, berubah junjungan, berubah Tuhan, padahal di Inggrisnya tidak pernah berubah, ya Yunaninya tidak berubah, di Indonesia dirubah-rubah gitu. Kenapa Bapak nggak protes juga? Jadi apa yang saya dalil Bapak sangat lemah sekali, Pak, ya. Itu cherry picking namanya. Beda sekali dengan ayat-ayat yang tadi saya bacakan di Al-Qur'anul Karim. Itu 1400 tahun yang lalu tidak pernah berubah penafsirannya sampai hari ini, Pak. Itu yang namanya clear bahwa pencipta adalah sesuatu yang menjustifikasi dia adalah ciptaan, menciptakan segala sesuatu, ya. Tidak harus ada subjek secara jelas, clear, objeknya jelas apa yang diciptakan. Jadi saya tidak menemukan hal ini di dalam kitab Bapak. Bapak bilang aja, tidak ada memang Yesus yang mengatakan Yesus itu menciptakan, ya. Kalau Bapak mau fair, Bapak juga harus protes, ya. Kalau Bapak merujuk kepada bahasa Inggris, ya. Jadi kalau Bapak mengatakan ayat itu, Pak, ayat yang multi tafsir itu, berapa banyak yang mengatakan Yesus itu malah utusan, Pak? Ini saya bawa sedikit ke lari topik, ya, karena memang tidak ada. Kalau Bapak mau, saya bisa sebutkan 20-30 ayat dari mulut saya, Yesus adalah utusan, bukan penciptaan, bukan pencipta di sana. Jadi aneh sekali dengan pemahaman ini. Saya cuma minta satu ayat, Pak. Saya bisa, Bapak tanya saya, ayo di Al-Quran sebutin Allah Maha Pencipta, saya bisa memberikan Bapak 20, 30, 50, Bapak minta saya kasih. Tapi saya cuma minta satu, Pak. Ini komparasi yang sangat jauh loh, ya. Ya, ini parameternya sangat jauh. Saya punya puluhan, bahkan ratusan, ya. Di Torah juga ada yang jelas, Hasim adalah Maha Pencipta. Saya cuma satu. Yesus, sayalah Yesus Tuhanmu menciptakan alam semesta ini. Clear, tidak ada tafsir multi tafsir. Silakan Pak Petra. Begini Pak, saya bacakan Keluaran 23 ayat 20 sampai 22. Tuhan Yesus preinkarnasi diutus. Yang mengutus pribadi Allah Bapa namanya Yahweh. Yang diutus Tuhan Yesus setara dengan Bapa. Yang diutus adalah Yahweh juga. Jadi Anda selalu menganggap kalau diutus itu tidak bisa setara. Ini tulisan Nabi Musa, Alkitabnya, kitab sucinya orang Yahudi. Janji dan teguran kepada Israel. Tuhan Yesus menampakkan diri teopani dalam bentuk malak Yahweh. Tapi dia adalah Allah Yahweh sepenuhnya. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Musa. Jadi pribadi Allah Bapa dan pribadi Tuhan Yesus Kristus preinkarnasi sudah berbicara kepada Musa di atas Gunung Sinai. Keluaran 23 ayat 20 sampai 22. Sesungguhnya aku yang berbicara, yang berfirman, pribadi Allah Bapa. Aku, Allah Bapa, mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah aku sediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkan perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku, nama Yahweh ada di dalam dia. Aku adalah Yahweh, dia adalah Yahweh juga, anak Allah. Jadi setara. Jadi kalau dalam agama Yahudi, yang mengutus sama dengan, bisa setara dengan yang diutus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Ayat 22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, dan engkau melakukan segala yang aku firmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu, dan aku akan melawan-lawanmu. Jadi yang diutus adalah Tuhan Yesus preinkarnasi. Itulah sebabnya di Yohanes pasal 17 ketika Tuhan Yesus sebelum disalibkan dia berdoa, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 2 kali Tuhan Yesus mengatakan seperti itu ketika dia berdoa. Itu sebenarnya proyeksinya Tuhan Yesus supaya kita mengambil itu untuk mencari di kitab Perjanjian Lama. Kalau kita semua apa yang dilakukan Tuhan Yesus, kita harus mencari pendukungnya dari Perjanjian Lama. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia 2 kali mengulang. Yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Hubungan mereka itu Bapa dan Firman Roh Kudus hubungan kekal. Ketika dia menjadi manusia, dia adalah utusan, tapi dia memiliki wibawa dan wewenang yang sama dengan pribadi Allah Bapa. Sama seperti ini, jika seluruh ini segitiga ini, cahaya warna putih, ini adalah Allah, semua keseluruhan Allah. Substansinya nggak kelihatan. Nah, tiga pribadi ini Bapa, Anak dan Roh Kudus, ini segitiga. Ketiganya ini sama-sama memiliki bidang yang sama ini, substansi Allah itu.
Jadi biarpun Tuhan Yesus diutus, dia tetap setara dengan Bapa. Walaupun mereka memiliki perbedaan. Bapa yang mengutus tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah memulai. Tuhan Yesus anak Allah, firman, lahir sejak kekal dari Bapa. Dan Roh Kudus dimulai dari Bapa dan dari anak Allah, dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi terdapat originasi, berbeda dalam originasi, sama dalam substansi. Kedua, terdapat perbedaan dalam susunan penugasan fungsional. Jadi, Bapa tidak pernah diutus, tapi Bapa yang mengutus anak Allah. Demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah mengutus, tapi anak Allah Bapa dan anak Allah mengutus Roh Kudus. Jadi ada perbedaan, walaupun dalam substansi tiga pribadi itu sama. Jadi, Keluaran 23 ayat 20, jelas dikatakan yang diutus setara dengan yang mengutus. Allah Bapa yang mengutus Yesus Kristus prainkarnasi. Itu adalah tulisan Musa. Jadi Anda sendiri bisa lihat tulisan Musa yang diutus, yaitu Tuhan Yesus prainkarnasi setara dengan Allah Bapa yang mengutusnya. Silakan Pak. Saya sebenarnya pengen jelasin, tapi saya malah tertarik dengan logika Bapak. Yang diutus sama saja yang mengutus. Ini maksudnya apa ya? Apakah seorang presiden ketika mengutus menteri itu juga presiden, Pak? Jadi saya mencoba menaruh keimanan saya, Pak, biar saya itu bisa fair, bisa netral, Pak. Saya pengen diskusi yang memang benar-benar sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan logika. Saya pengen belajar dalam forum diskusi ini, saya pengen belajar, Pak. Bapak menggunakan tadi ayat 115 dari versi mana, Pak? King James Version aja, Pak, ya. King James Version itu mengatakan bahwa dia itu ciptaan, Pak. Bukan sang kreator, bukan the creator, bukan. Tapi dia adalah yang diciptakan. Itu dari KJV. Coba Bapak buka deh. Saya sudah baca juga, Pak, kitab-kitab kayak gini, Pak. Dan saya sudah membantah semuanya kayak gini, Pak. Jadi saya cuma satu, Pak. Dari 40 menit waktu Bapak tadi, saya cuma minta satu ayat dan Bapak muter-muter terus. Saya mencoba memahami, jujur saya mencoba memahami. Segala daya otak saya, logika saya mencoba, oh ya mungkin ini maksudnya, tapi nggak ketemu gitu loh. Logikanya nggak ketemu sama sekali. Bagaimana mungkin Bapak malah membuat blunder yang sangat luar biasa dari Khazanah KBBI yang diutus sama saja yang mengutus. Ini tidak ada, Pak, tidak ada pemahaman seperti ini. Bapak mengajar, Bapak semua guru bahasa Indonesia, mengajar anak SMP, anak murid Bapak semua keluar dari kelas, Pak. Kalau ada mengatakan yang mengutus dan yang diutus itu sama. Saya yakin murid Bapak yang bahasa Indonesia, yang tahu bahasa Indonesia keluar semua, Bapak sendirian di kelas di sana. Dengan Bapak menggunakan logika seperti itu, analogi, bahwa yang mengutus sama yang diutus, tidak ada bedanya. Kalau begitu, menteri jadi presiden aja, Pak. Saya masih konsisten, Pak, karena saya pengen benar-benar belajar. Siapa tahu benar-benar ada ayat yang mengatakan Yesus itu Maha Pencipta. Tolong, Pak, yang clear. Kalau nggak ada, Bapak tinggal bilang, oh ya nggak ada. Kalau secara spesifik itu nggak ada. Tinggal bilang gitu, saya akan terima, Pak, dan kita lanjutkan. Silakan, Pak Petra. Perhatikan, Pak. Keluaran 23 ayat 21 itu mungkin. Allah Bapa berfirman, dengarkanlah perkataannya, janganlah kamu menurhaka kepadanya, sebab namaku ada di dalam dia. Anda bisa ini? Coba, ada tertulis di situ, namaku ada di dalam dia. Dia adalah yang mengutus itu memiliki wewenang yang sama, yang diutus dengan yang mengutus. Namaku ada di dalam dia. Jika aku menggunakan nama Presiden Jokowi, dia pun bisa menggunakan nama Presiden Jokowi. Jadi memang ini bukan manusia, Pak. Ini Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itulah Allah yang disembah oleh umat Kristen di seluruh dunia. Ada 2 miliar. Jadi itu jelas pernyataannya dari Bapa. Ini tulisan Nabi Musa. Dua-duanya disembah oleh Musa sebagai Yahweh. Jadi agama Yahudi tidak menyembah yang namanya satu Allah, satu pribadi. Bukan Tuhan yang Maha Esa seperti yang dituliskan oleh bangsa Indonesia. 2 pribadi itu disembah oleh Musa di atas Gunung Sinai. Silakan, Pak. Bapak ngawur, Bapak. Jujur saya katakan Bapak ngawur. Sejak kapan Yahudi nyembah Tuhan 2 atau 3 itu? Bapak bisa diacak-acak sama Yahudi kalau Bapak diskusi sama Yahudi, Pak. Di sana jelas dikatakan, bahkan sangat jelas, Tuhannya tidak terlihat, tidak dibentuk. Di Yesaya tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelumku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Gimana Bapak bisa bilang Yahudi semua menuhankan Yesus, Pak? Aduh, mohon maaf, Pak, mohon maaf. Ini sangat benar-benar sangat luar biasa ini kan pemahaman Bapak tentang kitab suci, Pak, ya.
Terus di Keluaran itu Pak ya di Keluaran itu bukan Yahweh Pak, bukan Yahweh Pak. Orang Yahudi nggak pernah nyebut nama Yahweh, itu nggak ada Pak. Nggak ada nama Yahweh, itu nggak ada. Yang ada Yahweh Pak. Hashim, nggak ada. Tanya orang Yahudi pernah nyebut Yahweh gitu. Bapak penyebutannya sudah salah ya, dari terminologi Bapak salah penyebutannya ya. Jadi aneh Pak, di sana itu malaikat bukan Yahweh ya. Tapi saya whatever. Tadi Bapak bilang seperti ini. Oh iya, kalau saya menggunakan nama Jokowi di perintah saya berarti Jokowi. Pak, itu namanya mandat, Pak. Mandat. Memegang kekuasaan. Semua nabi seperti itu, Pak. Musa, ketika ketemu Fir'aun, Musa, kamu adalah Elohim. Artinya apa? Mempunyai kekuasaan dari Allah, dari Tuhannya. Mewakili Allah di bumi. Seperti ini yang namanya nabi. Apa yang dikatakan Yesus? Apa yang keluar dari mulutku sesungguhnya tidak dari diriku sendiri, melainkan dari Tuhan Bapa. Itu namanya diutus, Pak. Memegang mandat dari Yang Maha Kuasa, gitu loh, Pak. Jadi Bapak, terminologi Bapak acak-acakan banget. Serius, kalau Bapak jadi guru bahasa Indonesia dengan mengatakan seperti itu, murid Bapak keluar kelas semua dan Bapak sendirian di kelas. Karena tidak nyambung dari logika dan KBBI-nya sendiri tidak nyambung gitu loh. Dari logika KBBI gitu loh. Yang mengutus sama saja yang diutus. Artinya menyuruh dirinya sendiri. Ya, ini nggak logis, Pak. Memang ada kekuasaan, itu ada ketika menteri ya diberikan SK oleh presiden untuk di daerah tanggap darurat. Menko Polhukam diberi kekuasaan mandat oleh presiden di daerah konflik. Dia akan mengeluarkan undang-undang darurat, peraturan menteri, undang-undang darurat. Itu sama saja dengan memegang kekuasaan presiden, tapi bukan menteri itu, presiden itu sendiri. Dia adalah pengejawantahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Artinya dia bukan Sang Maha Pencipta karena dia diciptakan. Gitu loh, Pak. Ini logika. Bahkan mungkin saya yakin umat-umat Kristen yang nonton diskusi ini akan membenarkan pendapat saya gitu loh. Nggak mana mungkin yang diutus sama dengan yang mengutus. Logikanya nggak nyampe, Pak. Gitu loh. Saya masih konsisten. Ayat 1 saja, Pak. Yang saya sebutkan tadi. Di Wahyu 14:22 jelas disebutkan Hasim adalah pencipta langit dan bumi alam semesta ini. Allah tadi sudah saya sebutkan berapa ayat. Clear, Pak. Yesus adalah akulah Yesus Tuhanmu yang menciptakan alam semesta ini. Clear, tanpa multitafsir. Karena ini adalah sesuatu hal yang penting yang menciptakan alam semesta ini. Silakan Pak Peter. Mungkin saya baca Kejadian 3:8 ya. Tuhan Yesus preinkarnasi mengusir Adam dan Hawa. Oh, sebentar. Begini, dalam kealahan Tritunggal, Allah Bapa pribadi adalah Yahweh. Tuhan Yesus pribadi kedua adalah Yahweh juga. Roh Kudus adalah Yahweh juga. Dari itu makanya orang Kristen mengatakan 3 pribadi, 3 wajah, 1 substansi. Semua Tuhan Yesus berkata dalam Injil, semua yang Bapa miliki, aku juga miliki. Jadi semua substansi yang dimiliki oleh Bapa, mencipta, mematikan orang, menyembuhkan, membangkitkan orang mati, kemudian mengampuni dosa, memperbaiki kerusakan, menyembuhkan orang sakit, semua dimiliki oleh Tuhan Yesus melalui action, tindakan. Hanya Yesus satu-satunya di alam semesta ini, bahkan dari agama manapun, yang bisa membuktikan dirinya sebagai pencipta. Orang lain bisa mengatakan, Tuhan saya bisa ini, tapi tidak pernah membuktikan dirinya sebagai pencipta. Tuhan Yesus melakukan semua itu. Orang mati, semua orang Yahudi melihat, bukan orang Kristen itu. Semua orang melihat orang mati dibangkitkan. Dan orang Kristen yang percaya kepada Yesus, percaya Yesus adalah pencipta. Dan kemudian di Kejadian 3:8, Tuhan Yesus sebagai Allah menampakkan diri sebagai manusia. Pada zaman Adam dan Hawa, manusia pertama. Ketika Adam dan Hawa melakukan berbuat dosa. Ayat 8 saya baca, Kejadian 3:8. Tuhan Yesus preinkarnasi, menampakkan diri sebagai manusia. Dia Allah, tapi menampakkan diri. Kalau pribadi pertama dikatakan, engkau tidak tahan memandang wajahku. Tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Seperti center, sumber cahaya itu tidak bisa kita lihat. Tapi cahaya yang keluar dari center itu anak Allah, itulah yang menjadi Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi juru selamat. Itulah yang mengusir Adam dan Hawa dari Firdaus. Saya bacakan Kejadian 3:8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Elohim yang berjalan dalam taman itu, mereka melihat Yahweh Elohim berjalan di taman itu. Pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Yahweh Elohim di antara pohon-pohonan dalam taman.
Tetapi Yahweh Elohim memanggil manusia itu dan berfirman, di mana engkau? Tuhan Yesus selalu mencari orang yang sesat. Sama seperti ketika dia berada di dunia. Dia menginjili supaya orang-orang sakit, orang-orang membutuhkan pertolongan supaya mendapatkan perlakuan yang layak. Ayat 9, tetapi Yahweh Elohim memanggil manusia dan berfirman, di mana engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Jadi Tuhan Yesus sejak di awal sebagai resit melalui anak sulung, alam semesta diciptakan, dan kemudian juga peristiwa Adam dan Hawa diusir dari Firdaus, Tuhan Yesus ada di situ. Dalam Injil dikatakan, Tuhan Yesus berkata, seorang hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Apabila aku memerdekakan kamu, mengampuni dosamu, maka kamu pun akan merdeka. Kata Tuhan Yesus. Kita harus melihat kenapa dia mengatakan itu. Yaitu pada saat ketika Adam dan Hawa diusir dari Firdaus. Jadi semua itu membuktikan siapa Tuhan Yesus sebagai pencipta. Tapi sebagai pribadi firman, hokmah, cahaya kebijaksanaan. Bapa, firman, Roh Kudus, pencipta alam semesta. Jadi kita bisa melihat dia pencipta dengan cara apa? Alam semesta ini semua dalam susunan Tritunggal dalam Tritunggal. Itu membuktikan dirinya sebagai pencipta. Sewaktu jadi manusia, Tuhan Yesus melakukan apa yang bisa dilakukan oleh Allah. Semua orang di dunia ini tidak akan pernah bisa bersaing dengan Tuhan Yesus. Semua orang bisa mengatakan Allah saya yang terbaik. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang bisa membangkitkan orang mati. Dia satu-satunya orang yang membangkitkan orang yang buta sejak lahir bisa celik matanya. Tidak pernah ada manusia di dunia ini, tidak ada pernah dokter yang bisa membuat orang yang buta sejak lahir bisa jadi melihat kembali. Dan tidak ada manusia di dunia yang bisa membuat orang mati menjadi hidup kembali kecuali oleh Yesus Kristus. Demikian Pak penjelasan saya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Petra penjelasannya ya. Aduh, saya mau bertanya apa lagi ya? Soalnya memang tidak ada ayat, Bapak nggak menunjukkan ayat satu pun yang clear. Akulah Yesus. Yang saya mintakan tadi itu Pak ya. Akulah Yesus, akulah Sang Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta. Jadi bukan muter Pak. Bukan muter. Atau Bapak bisa membuktikan nama saya Yahweh itu. Akulah Yesus, akulah Yahweh yang ada di Torah. Itu ada nggak? Itu kan nggak ada juga Pak. Saya sudah baca Pak kitab Anda semua. Semua bahasa metafor. Kalau Bapak cuma menggunakan semua Kristen percaya, 2 miliar Kristen percaya Tuhan Yesus, ya iyalah. Kalau nggak percaya Tuhan Yesus, ya bukan Kristen Pak namanya Pak. Ya, itu jadi bukan narasi, namanya diskusi kan membuktikan secara bukti real Pak. Valid, ada data valid di sini. Dan Bapak sama sekali belum menunjukkan satu ayat pun secara clear seperti yang saya sebutkan dalam Torah 14:22. Ada, saya sebutkan lagi Yesaya Pak. Ya, saya sebutkan lagi, saya tambahin lagi ayat dari Yesaya bahwa Hasim itu adalah Sang Maha Pencipta. Biar Bapak paham gitu apa yang saya maksud. Dari tadi Bapak masih bingung kayaknya apa yang saya maksud, bahwa ayat yang clear itu Bapak belum ini ya. Yesaya 45:12 Pak. Silakan Bapak lagi megang pun dibuka. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Artinya tentaranya di sini malaikat-malaikat. Kami Pak, Yahudi dan Muslim itu percaya dengan malaikat-malaikat Pak. Enggak ujuk-ujuk turun sendiri gitu, turun tangan sendiri enggak Pak. Yahudi dan Muslim percaya semua Pak. Ada utusan-utusan seperti malaikat gitu Pak ya. Nah, ini yang saya maksud Pak. Tadi sudah di Wahyu di 14:22. Yesaya 45:12 menciptakan langit dan bumi. Di sana ada kata-kata langit dan bumi Pak. Kalau di di dalam agama Islam itu sama dan al-ardi Pak ya, langit dan bumi. Tapi di sini Bapak Yesus tidak menyebutkan secara spesifik Pak. Bapak belum menangkap ya pertanyaan saya ya Pak. Padahal jelas loh. Yang clear Pak. Akulah Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Karena topiknya ini Pak, ini harus kita bahas gitu, nggak melebar kemana-mana gitu loh. Kalau memang nggak ada, Bapak silakan bilang, iya Mas, memang nggak ada di kitab kami secara clear bahwa menjelaskan Yesus itu menciptakan langit dan bumi. Silakan Pak Petra, coba digali lagi Pak kitab Anda Pak. Oh ya, oke. Saya mulai. Kita tahu bahayanya Allah yang memberikan hidup kekal kepada manusia. Tuhan Yesus berkata dalam kitab Injil Yohanes ayat pasal 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Mereka, manusia pasti tidak akan binasa sampai selamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
Jadi kata Tuhan Yesus, aku Yesus memberikan hidup kekal kepada manusia. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Ayat berapa, Pak? Karena dia adalah Yahweh. Ayat berapa, Pak? Yohanes pasal 10 ayat 28. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, kita harus diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk melihat ke kita ulangan. Jadi perjanjian baru bisa dijelaskan dengan perjanjian lama. Perjanjian lama memperoleh penggenapannya dalam perjanjian baru. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan begitu? Karena Nabi Musa menuliskan dalam kitab Ulangan Torah pasal 32 ayat 39. Yahweh berfirman, lihatlah sekarang bahwa aku Anihu, akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan aku yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan mereka dari tanganku. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan ini, Yohanes? Karena dia menganggap dirinya adalah Yahweh pencipta yang mematikan dan menghidupkan manusia. Dia juga yang menyembuhkan. Sesuai dengan firman-Nya dalam Yohanes 10 ayat 28. Dan kemudian Tuhan Yesus setelah jadi manusia, dia berfirman, aku memberi hidup kekal kepada manusia, dan mereka, manusia itu pasti tidak akan binasa. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Karena Tuhan Yesus adalah Yahweh, dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, Anihu. Jadi ketika dia mau ditangkap, Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi Anihu, akulah dia. Tuhan Yesus menyebut dirinya adalah pencipta yang menyebabkan orang mati dan yang menghidupkan dan yang menyembuhkan. Itu membuktikan pernyataannya bukan hanya dengan perbuatan, perkataannya juga sesuai dengan sebagai Allah. Semua itu disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita untuk memberikan kita jalan bagi keselamatan. Silakan Pak, silakan. Aduh Pak, di sana jelas gak ada kata Yesus Pak, dia Pak. Baca satu perikop Pak. Bapak udah baca satu perikop belum? Yang ayat 20 sampai 28. Kok Bapak tiba-tiba ke 28? Siapa konteksnya hadisnya situ Pak, dimaksud Pak? Jadi aneh gitu loh. Bapak dimintain satu ayat tapi Bapak muter-muter itu gitu loh. Coba deh Bapak baca sebelumnya 20 sampai 33 deh Pak. Nanti ketemu konteksnya Pak. Ya. Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Nah, di situ ya, di situ artinya bukan Yesus menciptakan ya. Dia, begini. Yesus yang berkata dia, artinya gini loh Pak. Bukan aku Pak, dia. Jadi mama nih aku, saya nih ya Pak ya berkata, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Harusnya bukan gitu, akulah. Bagaimana mungkin Yesus mengatakan dia, tapi Bapak mengartikan bahwa itu Yesus. Aduh, benar, Bapak jadi guru bahasa Indonesia lari semua Pak, murid di kelas Bapak Pak. Jelas di situ Yesus berkata dia, bukan aku Pak. Kalau aku ya itu merujuk kepada Yesus. Dia Pak, dia itu artinya siapa? Bapak. Allah di sana, Hasim di sana, Yud-Vav di sana yang dimaksud Yesus ini. Jadi kalau bahasa Indonesia merujuk dirinya sendiri itu aku, pemberi hidup yang kekal, bukan dia. Bapak KBBI-nya Pak dipelajari dulu Pak ya. Bapak, jadi belum menemukan lagi Pak ya. Ayat 27 Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan ayat 28 dikatakan, aku Tuhan Yesus memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu jelas kok. Tuhan Yesus mengatakan hanya dia yang memberikan hidup kekal. 29-nya nggak dibaca Pak. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Begini Pak. Pak, Bapakku yang besar. Oke silakan lanjut. Ini di sini makanya kita harus mengerti Tritunggal. Pribadi pertama yang mengutus Tuhan Yesus, terdapat susunan penugasan fungsional namanya. Jadi pribadi Bapa bukan berarti dia berbeda substansi dengan Yesus Kristus, sama substansinya.
Bapa yang mengutus, Yesus Kristus yang menyembuhkan, Yesus Kristus yang menebus, yang menciptakan alam semesta, yang menebus, semua pribadi itu terlibat dalam penciptaan. Dan yang memberikan hidup kekal, Bapa yang mengutus, tapi Tuhan Yesus yang actionnya memberikan hidup kekal. Kenapa dia bisa memberikan hidup kekal kepada manusia? Karena melalui dialah tercipta jalan penebusan dosa. Jadi kalau Allah Bapa mengutus, tapi Tuhan Yesus tidak mau, tidak akan ada keselamatan bagi manusia. Demikian juga kalau Tuhan Yesus mau menebus dosa manusia, kalau Allah Bapa tidak mengutus dia, tidak akan terjadi penebusan dosa. Demikian juga kalau Roh Kudus tidak memurnikan manusia, menyucikan manusia dari dosa-dosanya, tidak akan ada keselamatan bagi manusia. Jadi tiga pribadi itu terlibat. Tapi di sini jelas mengatakan yang memberikan hidup kekal hanya melalui Tuhan Yesus. Walaupun Allah Bapa yang mengutus. Jadi di sini Bapakku yang memberikan mereka, Bapa yang memberikan, tapi Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Jadi masing-masing pribadi memiliki peran sendiri, sama seperti penciptaan. Bapa yang merencanakan dan mengarahkan karya penciptaan, Tuhan Yesus yang menciptakan, dan Roh Kudus yang memberi napas kehidupan bagi alam semesta. Demikian penjelasan saya, Pak. Silakan. Oke, Bapak keluar konteks, Pak. 10:29 ya, biar audiens ini nggak keluar konteks juga. 10:29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Lebih besar daripada siapapun, dan sesungguhnya pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tidak ada, Pak, ya, karena Bapa yang menciptakan. Allah, aku dan Bapa adalah satu. Artinya Yesus jelas-jelas utusan, karena dia menerima perintah. Berikutnya, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu. 10:32-nya, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Itu, Pak, cluenya di situ, Pak. Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah? Di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku. Di sana tidak ada yang menciptakan, Pak. Tidak ada penciptaan. Itu di situ adalah umatnya. Itu adalah pengikutnya, Pak. Mana ada penciptaan di sini? Bapak aja salah, secara ini salah. Saya kasih ayat lagi, Pak, di Perjanjian Lama, Pak, biar Bapak nggak keluar dari konteks diskusi kita. Yesaya 45, ya, Pak. Yesaya 45 ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Pak, di sini menciptakan, Hasin menciptakan. Dan saya menyuruh Bapak untuk Yesus yang menciptakan, tapi ternyata Bapak dari tadi nggak bisa menunjukkan. Tapi oke lah, Pak. Tadi kalau Bapak bilang bahwa Yesus menghidupkan orang mati, ya, Pak. Bapak pelajari kitab Bapak dulu. Di situ juga Elia bisa menghidupkan orang mati, Pak. Ya, Pak, ya. Elia juga bisa menghidupkan orang mati. Kalau tadi menyembuhkan orang buta, Pak, di Banten, Pak, Debus, Pak, itu ada yang bisa menyembuhkan orang buta, Pak. Dokter berapa? Dokter spesialis mata yang menyembuhkan orang buta, Pak. Jadi jelas di sini diskusi kita sudah sampai ke ujung, Pak, ya. Saya 40 menit Bapak punya waktu, saya cuma minta satu ayat pun Bapak tidak bisa menunjukkan bahwa Yesus, akulah Yesus Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Beda ketika saya menunjukkan kepada Anda ayat-ayat suci Al-Qur'an. Berapa banyak tadi saya bisa membuktikan, ya. Allah Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Ya, saya screen lagi, Pak, biar jelas, karena waktu Bapak mau habis, biar adil, Pak, biar ini saya samain aja waktunya, Pak. Nanti Bapak kehabisan waktu nanti. Biar diskusi kita sehat, Pak. Karena diskusi bukan hanya mencari menang, Pak, tapi mencari sebuah kebenaran yang hakiki. Begini, Pak, bisa saya jelaskan sebentar? Quran surat Quran. Oke, Bapak mau jelaskan lagi, silakan, Pak. Oke, dilanjut, Bapak, silakan. Nanti kalau habis biar saya jelasin. Silakan, Pak. Ayat 45 ayat 18. Ketika kita mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kita harus menganggap di dalam pribadi itu ada tiga pribadi. Jadi bukan hanya Bapa yang berfirman, aku adalah Yahweh. Tiga pribadi itu ada. Makanya ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, semua seperti jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, diuraikan Tuhan Yesus dalam bentuk manusia. Kalau kamu lebih mengasihi orang tuamu daripada yang kamu mengasihi aku, kamu itu sebenarnya, maaf ya, kalian itu sebenarnya sampah bagiku. Karena Tuhan Yesus adalah Yahweh.
yang menyampaikan perintah pertama. Dia adalah pencipta. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dibandingkan aku dengan anak-anakmu, orang tuamu, itu kamu harus lebih benci sama dia. Seakan-akan kamu benci dia. Tapi prioritas utamamu adalah aku. Itu adalah pernyataan Tuhan Yesus untuk menyatakan bahwa dia adalah Yahweh. Jadi ketika kita mengatakan di sini, beginilah firman Tuhan, dialah Allah. Dia sebenarnya menunjuk tiga pribadi itu. Jadi bukan hanya satu tunggal ya. Bukan satu Allah yang terdiri dari satu pribadi. Kristus sebagai firman ada di situ. Jadi kita harus membedakan. Jadi ketika Tuhan Yesus menunjuk Bapakku, dia hanya menunjuk satu pribadi. Tapi ketika mengatakan Bapamu yang di surga, tiga pribadi itu hadir, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus ada di dalamnya. Kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami dalam surga. Yang dimaksud Tuhan Yesus bukan hanya pribadi Allah Bapa, tapi Bapa, Firman, Tuhan Yesus sendiri, yaitu Roh dan Roh Kudus. Tiga pribadi, demikian juga pencipta. Sama, jadi kita bisa membuktikan dia adalah pencipta dengan cara kita lihat dimensi alam semesta ini adalah Tritunggal dalam Tritunggal. Tidak ada Allah lain yang bisa meniru bahwa alam semesta ini diciptakan dalam susunan Tritunggal. Jadi supaya semua orang tahu bahwa Yesus menciptakan sesuatu yang aneh, yang unik, yang merupakan cerminan penciptanya. Oke, terima kasih. Petra telah habis selama 40 menit dan Bang Farhan menyisakan waktu 12 menit 8 detik. Sambil menunggu rehat dan kita memformat waktu, silakan nih bagi para penonton. Saya lihat itu begitu sangat ramai ya dari channel-channel yang ada saling berkomentar. Para penonton silakan. Selain Anda bisa berkomentar secara live di channel-channel yang Anda tonton, alangkah baiknya Anda pun bisa mendaftarkan diri seperti yang dilakukan oleh Pak Petra ya. Oleh Pak Petra, di mana bio-linknya itu ada di teks perjalanan atau di live chat yang telah kami sebarkan. Seperti itu di live chat. Silahkan sebelum Anda mendaftar di bio-link, kuasai dulu Anda dalam menggunakan StreamYard ya. Selain itu, bagi teman-teman yang saat ini memiliki rezeki lebih, silahkan salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia BSI, di mana kode banknya itu adalah 451 dan ini yayasan ya, bukan menggunakan nama pribadi. Adapun nomor rekeningnya 1184 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid. Dan jika teman-teman ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar, di mana kelak akan didirikan pondok pesantren modern at-Tauhid, silakan Anda sertakan angka 1 di belakang pentransferan teman-teman. Biar pihak Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid mengetahui bahwa dana yang Anda transfer itu merupakan dana khusus untuk membebaskan lahan seluas 6 hektar yang 1 meternya cuma 250.000. Dan sekali lagi saya mengingatkan Pak Petra telah habis waktunya, jadi tidak bisa memberikan sedikit pun pernyataan. Sedangkan Bang Farhan bersisa waktunya 12 menit 8 detik. Silakan Bang Farhan, Anda habiskan waktunya 12 menit 8 detik. Sebentar moderator, moderator. Pak Petra masih butuh waktu nggak Pak Petra? Nggak apa-apa, saya kasih 3 menit atau 4 menit buat Pak Petra. Masih butuh untuk penjelasan? Iya, saya jelaskan lagi. Saya bacakan yang Kolose 1 ya. Tolong moderator. Sebentar Pak, kita gunakan waktu. Kasih waktu berapa menit nih Pak Petra? Pak Petra kasih 5 menit. Dia minta 5 menit. Kasih 5 menit nggak apa-apa. Okay. Oh, 5 menit. Baik, sebentar Pak. Kita reset dulu waktunya 5 menit. Seperti itu. Untuk Pak Petra, berarti Bang Farhan menyisakan waktu 7 menit 8 detik ya. Seperti itu. Nah, sekarang siapa yang akan menyampaikan lagi terkait Pak Petra silakan, biar saya jelas untuk closing statement nanti. Silakan Pak Petra. Oke, Pak Petra silakan Anda jelaskan. Monggo. Kolose 1 dalam bahasa Revised Name King James Version. Revised name, nama yang direvisi ya, pakai Yahweh dan pakai Elohim. Revised Name King James Version. Ayat 15 dan ayat 16 dan 17. Who is in the image of the invisible Elohim, yang dalam citra dari Allah yang tidak kelihatan, the firstborn of every creature. Melalui, kalau firstborn ini sebenarnya yang disampaikan dalam teologi Kristen, melalui dialah alam semesta diciptakan. Ayat 16, for by him were all things created. Karena melalui dialah semua diciptakan, that are in heaven and that are in earth. Yang ada di surga maupun di bumi, yang bisa dilihat maupun tidak bisa dilihat. Apakah itu tahta atau kekuasaan atau pemerintah
semua diciptakan melalui Dia dan bagi Dia. Itu ayat 16. Jadi Tuhan Yesus adalah pencipta, melalui Dia Allah Bapa mencipta. Ayat 17. Dan Dia ada sebelum ada segala sesuatu, dan oleh Dialah semua tercipta. And He is before all things, and by Him all things consist. And He is the head of the body, the assembly, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Jadi itu saya terjemahkan nomor 18. Ia adalah kepala tubuh, maksudnya yang utama, kepala dari semua jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dia yang lebih utama dari segala sesuatu. Jadi menerjemahkan yang utama itu maksudnya melalui Dia. Seperti penciptaan tadi, Bereshit melalui anak sulung, Allah menciptakan langit dan bumi. Itu yang disebut anak sulung di sini. Jadi bukan yang utama, bukan seperti ini, mungkin terjemahan keliru. Yang sulung lebih utama dari segala ciptaan. Kayaknya ada kurang ini. Seakan-akan Dia ciptaan. Tapi kalau dalam bahasa Yunani-nya, Dia adalah yang utama. Melalui Dia alam semesta diciptakan. Jadi itulah Kristus sebagai pencipta. Memang kita di Indonesia ini udah terlalu sering, maaf ya, Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya orang itu jadi bingung kalau membaca Alkitab. Tapi Alkitab bisa membuktikan diri sebagai pencipta. Kalau orang mengatakan Tuhan Yang Maha Esa, dia tidak tahu pandangan Tuhan itu bagaimana, apa yang diciptakan. Tapi kalau ada dalam Alkitab yang menciptakan Bapa melalui Firman dan Roh Kudus, ketiganya terlibat dalam penciptaan. Dan dia juga memproyeksikan dimensinya ke dalam alam semesta dalam susunan Tritunggal dalam Tritunggal. Jadi kita bisa lihat, betul enggak Dia dalam pencipta. Jadi ini seakan semacam sidik jari. Jadi kalau ada pelukis, dia melukis, dia akan melukiskan namanya. Misalnya, katakanlah Picasso, dia tulis namanya. Demikian juga alam semesta ini. Tritunggal, kita tahunya Allah Tritunggal. Ternyata kita lihat itu alam semesta adalah Tritunggal dalam Tritunggal. Bukan hanya sekali Tritunggal, tapi Tritunggal dalam Tritunggal. Waktu, tempat, benda. Waktu, masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Tempat, panjang, lebar, tinggi. Tidak ada dimensi tempat yang lebih dari 3 ya. Silakan kalau mungkin ada Anda anggapan lain. Kemudian ada lagi benda, padat, cair, gas. Kenapa hanya padat, cair, gas? Kok aneh? Kenapa 3 di dalam 3? Ini sebenarnya bikin orang ingin tahu. Jadi kalau ingin tahu penciptanya, silakan buktikan dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab tentang Yesus Kristus. Apakah Dia memiliki kuasa untuk mencipta? Apakah Dia memiliki kuasa untuk menghidupkan orang? Apakah Dia yang mengusir Adam dan Hawa dari Firdaus? Di dalam Firdaus itu Tuhan Yesus mengatakan, usir dia supaya dia tidak makan lagi pohon kehidupan. Kemudian di kitab Wahyu dikatakan Tuhan Yesus memanggil orang untuk datang kepadanya. Yang hai kamu yang menang, makanlah ini buah pohon kehidupan yang dikaruniakan bagi orang yang menang. Jadi dari kitab Kejadian ketika Adam dan Hawa diusir, dia diusir supaya orang itu tidak lagi bisa memakan buah dari pohon yang akan memberikan hidup kekal. Kemudian di kitab Wahyu, orang yang menang dalam iman, percaya kepada Dia walaupun banyak pencobaan di dunia ini, akan diberikan pohon kehidupan yang sama yang dulu pernah dimati oleh Adam dan Hawa di Firdaus. Demikian penjelasan saya. Itu untuk membuktikan Yesus Kristus sebagai pencipta. Silakan Pak, silakan. Oke, silakan, masih ada sisa waktu. 18 detik, Pak. Silakan. Bapak kayaknya membacanya ini ya, King James Version juga. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature, no created. Creator, no created. Jadi Bapak jangan menyalahkan King James Version, Pak. Di sana jelas ciptaan, Pak, bukan menciptakan. Dan saya kasih ayat ya, Pak. Ini waktu saya terakhir ya, Bapak waktunya sudah habis. Saya ini, Pak ya. Saya kasih ayat-ayat lagi, Pak. Saya juga nggak tahu apa yang Bapak maksud dengan penciptaan yang Bapak 45 menit loh, Bapak menunjukkan satu ayat pun Bapak tidak bisa. Ya, secara clear. Yesaya 40:28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Tidak lelah, tidak lesu, Pak. Ayo kita bandingin, Mbak ya. Yuk kita bandingin dengan Al-Quranul Karim, Mbak.
ya, Al-Qur'anul Karim. Saya share screen ya, tidak lelah, dia tidak ngantuk, dia tidak ini, kekal ya. Nanti ada kesamaan Pak, dan tidak berubah Pak. Tidak akan pernah berubah, namanya Allah Subhanahu wa taala itu Pak ya. Yuk kita lihat. Karena ini tinggal waktu saya doang Pak ya. Nih, nanti dia tidak lelah juga Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ayat Arabnya sudah saya baca Pak ya. Al-Baqarah 255. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Ya, tidak ngantuk, tidak tidur, tidak lelah Pak. Dan bla 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 lagi Pak ya. Sekarang satu lagi. Quran surat Maryam ayat 9 Demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Quran surat ayat 9. Adapun yang menciptakan kita adalah Allah Ta'ala. Hal ini dapat kita ketahui berdasarkan dalil sam'i, atau ya dalam sam'i itu wahyu Pak. Nah, tertulis kan wahyunya di sini tertulis ya. Dan dalil akli, akal Pak. Jadi wahyu, Allah itu menurunkan wahyu tentu harus dipahami oleh manusia. Karena wahyu itu diturunkan untuk manusia. Jadi manusia bisa menalarkan dengan logika gitu loh Pak. Ya, makanya ada dalil sam'i dan ada dalil akli dalam Islam itu. Berdasarkan dalil sam'i, misalnya firman Allah Ta'ala, sebentar, di dalam Az-Zumar ayat 62, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ini adalah wahyu. Ya, sam'i, dalil sam'i. Nah, dalil akhlinya apa? Di dalam Al-Tur ayat 35. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Logika, Pak. Ya, kebetulan saya memang passion saya di logika, Pak. Ada 3 kemungkinan, Pak. Dalam penciptaan ini ada 3 kemungkinan. Mereka menciptakan dirinya sendiri, mereka ada tanpa diciptakan, dan mereka ada diciptakan. Sesuatu kosong tidak akan pernah ada menciptakan. Sesuatu yang tidak ada, ini hukum logis. Stephen Hawking mengatakan kekosongan tidak akan pernah menimbulkan isi. Artinya di sini, sesuatu yang tidak ada tidak pernah menciptakan sesuatu. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak ya, itu yang dinamakan. Nah, kalau Bapak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya, Sang Maha Pencipta, Bapak baca Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Bisa dipahami Pak? Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Ini artinya Bapa lah yang menciptakan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nih, penjelasannya secara ahli Pak, secara logika, secara akal. Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus bukan Tuhan pencipta langit dan bumi, karena dia bersyukur pencipta langit dan bumi adalah Tuhan. Ya, yuk kita logikakan Pak. Kita mencoba untuk logikakan ya. Nah, Bapak ya, lihatlah di sini. Al-Anbiya 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul dan ibunya seorang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Nih, rasul memakan makanan karena manusia. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada Allah. Perhatikan mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Saya share screen lagi Pak ya. Masih berapa waktu saya? Saya share screen seperti ayat ini bahwa Yesus adalah rasul. Saya share screen sekali lagi biar Bapak paham. Nah, pahami di sini Pak. Ada kesamaan ayat yang saya bacakan tadi dengan ini. Yohanes 12 ayat 49, Bapa Allah yang mengutus aku. Matius 15 24 sampai 26, aku diutus hanya kepada umat Israel. Diutus. Yohanes 17 ayat 3, Yesus yang telah engkau utus. Matius 10 40, dialah yang mengutus. Matius 23 10, hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Dia adalah pemimpin umat. Markus 6 ayat 4 sampai 6, Yesus berkata bahwa dirinya adalah seorang nabi. Lukas 4 sampai 18, dia Allah yang telah mengutus aku. Lukas 4 24, Yesus berkata bahwa dirinya adalah seorang nabi. Lukas 4 43, untukmu aku adalah diutus. Berapa banyak Pak ayat seperti ini? Bagaimana Anda bisa menafikan ayat yang begitu banyak hanya untuk ayat yang multitafsir? Dalam sebuah metodologi di pengadilan, ketika bukti-bukti disandingkan, ada 2 bukti yang itu masih multitafsir dan butuh penjelasan dari para ahli dibandingkan dengan 30 bukti
yang secara real membuktikan kejahatan seseorang, tentu secara logika kita yang dipakai adalah 30 bukti yang secara logika masuk akal. Jadi Anda menggunakan bukti-bukti yang sumir, bukti-bukti yang masih multi tafsir, tapi menghilangkan bukti-bukti yang begitu banyak, begitu luar biasa, begitu clear bahwa Yesus itu bukan pencipta, tapi Yesus adalah utusan di sana. Jadi saya tidak tahu apa parameter yang Bapak pakai ketika Bapak menjelaskan satu ayat pun tidak pernah ada yang mengatakan Yesus ini adalah pencipta, tapi Bapak memakai ayat-ayat yang multi tafsir, melupakan ayat-ayat yang begitu sangat banyak sekali, yang sangat clear, sangat jelas dalam metodologi pembuktian ilmiah, Pak. Hal ini yang dikatakan Bapak adalah kaum paradoks. Demikian, terima kasih Pak Petra. Ada sepatah dua patah kata untuk 16 detik, Pak Petra. Bagaimana Pak Petra? Iya, bagus juga sih dialognya. Terima kasih ya argumentasinya ya. Sama-sama kuat. Terima kasih Pak Petra. Silakan terima kasih Pak Farhan. Pak Petra, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Kita diskusi, sama, kita Pak. bersaudara dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mohon maaf Pak. Iya benar Pak. Jadi agama itu harus digunakan untuk membangun negara ini. Benar Pak, itu jadi memang kita harus sama-sama mencari kebenaran. Silakan masing-masing kita menyampaikan argumentasinya. Benar juga Pak, jadi para pemirsa juga terbuka pikirannya, yang mana yang akan diterima gitu. Jadi kita semua harus membuka ruang-ruang dialog dan logika, benar Pak. Jadi Pak Farhan juga saya ucapkan terima kasih. Biarlah para pemirsa yang akan mendapat manfaat banyak dari penyiaran ini. Terhadap moderator juga saya mengucapkan terima kasih kepada Geraham Mualaf. Sama-sama, semoga Pak. Melalui sarana ini bangsa kita semakin dicerdaskan. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Terima kasih ya kepada Pak Petra yang telah menggantikan Pak Ucok, meskipun ketika beberapa menit itu Pak Petra tampil ke layar, Pak Ucok itu datang gitu kan, sebagaimana janji saya ketika memang setelah ada penggantinya Pak Ucok tidak bisa tampil, dan itu kita pun telah memberikan waktu dispensasi kepada yang bersangkutan. Sekali lagi ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Farhan, kepada Pak Petra yang telah duduk secara santun, dan semoga saja apa yang dilakukan oleh Pak Petra maupun Pak Farhan itu bisa menjadi contoh bagi para penonton. Namun demikian, para penonton tetap kami ingatkan untuk memberikan komentar yang baik dan juga santun seperti itu. Dan silakan jika ingin Anda seperti Pak Petra, Pak Bang Farhan, silakan daftarkan diri Anda seperti itu. Dan jika memang malu atau takut kelihatan wajahnya, bisa ditutup menggunakan buff atau masker seperti itu ya. Dan tentu saja semuanya kembali lagi kepada para penonton. Seperti itu Pak Petra maupun Bang Farhan. Terima kasih. Maaf jika sekiranya kami ada salah-salah kata maupun sikap. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.